Halo, selamat datang kembali. Kita lanjutkan materi kita kali ini tentang kemonotonan dan kecekungan. Ya, kalau kita meninjau sebuah grafik seperti pada contoh di sini, kita lihat bahwa si grafik ini pada suatu saat dia naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, ya. Kemudian juga kita lihat ada bagian dari kurvanya yang terbuka ke atas, kemudian ada bagian kurvanya yang terbuka ke bawah, ya, dan selanjutnya terbuka ke atas lagi. Oke, kemudian terbuka ke bawah lagi. Ya. Nah, kalau kita bisa mengidentifikasi kapan suatu fungsi itu dia naik, kemudian kapan dia turun, kapan dia cekung ke atas, kapan dia cekung ke bawah, maka informasi tersebut akan sangat bermanfaat untuk bisa mengetahui perilaku dari grafik fungsi yang kita miliki. Sehingga kalau kita bisa mengetahui perilakunya pada setiap titik, maka kita bisa membuat sketsa dari grafik si fungsi tersebut. Ya, oke. Pertama kita amati apa yang terjadi pada si fungsi ketika fungsinya naik. Ya. Nah, monoton naik. Jadi istilah monoton itu artinya dia terus-terusan. Ya, kan Anda sering mendengar terminologi atau perkataan hidupnya monoton. Artinya dia konsisten terjadi sesuatu di situ. Di sini kekonsistennya adalah dia selalu menaik. Ya, ini monoton naik. Di sini dia selalu turun, maka disebut monoton turun. Dan definisinya cukup masuk akal. Dia disebut monoton naik pada selang, katakanlah ini kita beri nama ya, AB, pada selang AB ini. Ya, kapan? Yaitu setiap kali kita ngambil X1, X2 di selang AB, maka si fungsi tersebut disebut monoton naik kalau apa? Jika setiap kali kita ngambil dua titik, yang satu lebih kecil dari yang lain, maka kalau naik itu artinya bahwa kalau inputnya membesar, outputnya juga membesar. Berarti kalau fx1 lebih kecil dari fx2. Sedangkan kita sebut dia turun, kalau apa? Kalau semakin besar inputnya, malah semakin kecil outputnya. Berarti ini jika fx1 lebih besar dari fx2. Ini adalah definisi monoton naik dan monoton turun. Ya. Oke, kita lihat ini ketika fungsinya naik dari A sampai B, apa saja yang bisa kita amati kalau kita lihat kemiringan garis singgungnya sini, ya. Oke, ini semua garis singgungnya bergerak dari kiri ke kanan secara menaik. Ya. Nah, tentunya kalau kita punya garis yang semacam ini, apa yang bisa kita katakan tentang kemiringannya? Karena dia menanjak, maka kemiringannya positif. Ya. Jadi di sini f aksen x-nya positif. Oke, kita lihat sekarang situasi ketika si grafiknya menurun. Ini misalkan dari B sampai C, katakanlah di sini. Ya. Maka kalau kita lihat di titik ini garis singgungnya, kemudian kita lihat di titik yang ini garis singgungnya, di titik sini ini garis singgungnya. Oke. Ingat bahwa kemiringan garis singgung itu sama dengan nilai turunannya di titik X-nya. Ya. Nah, ini semua garis singgungnya menurun, dia bergerak dari kanan ke kirinya itu dari atas ke bawah. Nah, garis yang semacam ini punya gradien yang negatif. Berarti apa?
kemiringan garis singgungnya negatif, artinya nilai turunannya negatif. Jadi di sini f aksen x bernilai negatif. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika grafiknya monoton naik, maka turunannya positif. Dan ketika grafiknya turun, maka turunannya negatif. Hal yang sebaliknya juga berlaku, ya. Maksud sebaliknya seperti apa? Kalau kita mengetahui kita punya sebuah fungsi pada selang AB di mana turunannya selalu positif pada selang tersebut, ya, maka fungsi tersebut akan monoton naik pada selang AB. Kalau kita punya fungsi yang turunannya selalu negatif pada selang BC, maka fungsinya akan selalu monoton turun, ya. Yang kita tunjukkan lewat gambar hanya berupa satu arah, yaitu kalau naik turunannya pasti positif. Nah, ingat bahwa kalau kita punya pernyataan jika P maka Q, maka tidak harus berlaku jika Q maka P, ya. Kalau jika P-nya itu P-nya adalah pernyataan grafiknya monoton naik, kemudian Q-nya adalah pernyataan f aksen x positif, maka nggak serta-merta bahwa kalau kita punya turunannya positif, grafiknya monoton naik. Akan tetapi bisa ditunjukkan bahwa hal yang sebaliknya juga berlaku. Tapi mungkin kita akan menunggu sampai kita membahas mean value theorem, teorema nilai rata-rata. Ya. Jadi untuk sementara kita terima bahwa kita bisa mengidentifikasi kapan sebuah fungsi itu monoton naik atau monoton turun dengan melihat selang kapan si turunannya positif atau negatif. Ya. Oke, kita lihat contoh. Ya. Kita gunakan si fungsi yang tadi aja, ya. Fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x tambah 1. Tentukan selang kemonotonan fungsi ini. Oke, apa maksudnya selang kemonotonannya? Yaitu artinya adalah tentukan pada selang yang mana saja fungsinya monoton naik dan fungsinya monoton turun. Dari apa yang kita sampaikan barusan, kita mengenali bahwa kemonotonan itu terkait kapan si turunannya bernilai positif atau negatif. Jadi untuk menjawab ini kita cukup menghitung si turunan fungsi f ini, kemudian kita cari kapan si turunan tersebut bernilai positif atau negatif. F aksen x tadi kita sudah hitung, ini adalah 3x kuadrat kurang 3 sama dengan 3x tambah 1 kali x min 1. Kalau kita buat garis bilangan dan kita tuliskan titik-titik pembuat nolnya di min 1 dan 1. Kalau kita substitusikan sebuah titik yang lebih besar dari 1, ini akan bernilai positif. Jadi di sini akan positif dan di sini akan bernilai negatif. Ya, Anda bisa cek, dan di sini positif lagi. Nah, secara diagram kita bisa buat dengan menggunakan anak panah. Ingat tadi ketika turunannya positif, si fungsinya monoton naik. Jadi di sini dia akan naik. Kemudian karena ini negatif, ini turun dan ini naik lagi. Ya. Oke. Nah, kita akan menggunakan selang terbuka untuk mendeskripsikan kemonotonannya. Tapi kalaupun ada literatur yang lain pakai selang tertutup, kita artikan beri arti yang sama saja, ya. Jadi dari sini kita katakan bahwa f naik pada selang min hingga min 1, ya, dan 1, hingga. Okay. Atau pakai koma saja. Ya.
Nah, sebaiknya dihindari menggunakan deskripsi ini gabungan ini, karena nanti bisa mempunyai nilai arti yang berbeda ya. Karena F naik pada, kalau kita menggunakan gabungan, bisa saja si nilai gabungannya itu menjadi suatu selang yang baru, yang sebetulnya fungsinya enggak naik pada selang itu secara keseluruhan, tapi cuma naik di sini dan naik di tempat yang lain. Tidak berarti dia naik secara berkesinambungan ya. Oke, kemudian F monoton turun pada selang min 1 sampai 1. Oke, jadi cukup mudah untuk mencari selang kemonotonan. Ini cukup Anda pastikan kembali bahwa Anda punya skill yang baik untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Pada intinya adalah Anda menyelesaikan pertidaksamaan f aksen X positif dan f aksen X negatif. Atau dengan kata lain, Anda cari f aksen X-nya, kemudian Anda cari selang-selang di mana si ekspresi tersebut akan bernilai positif atau negatif. Ya. Oke, berikutnya kita akan lihat tentang kecekungan. Ya. Oke, tadi kita identifikasi bagian kurva yang ini itu dia menghadap ke bawah ya. Ini menghadap ke bawah ya. Dia melengkung dan dia menghadap ke bawah. Nah, yang seperti ini kita katakan dia terbuka ke bawah. Oke. Kemudian yang bagian sini ya, dari sini ke sini dia kan ini punya U shape, berbentuk U. Ini terbuka ke atas. Oke. Nah, kita ingin mengenali kapan suatu fungsi itu dia akan terbuka ke atas dan kapan dia terbuka ke bawah. Oke, kita coba amati apa yang terjadi di bagian yang sini ya, di bagian ketika kurvanya terbuka ke atas. Sebutlah ini dari dari D sampai E misalkan ya. Oke, kita akan kembali mengamati si garis singgungnya ya. Ini garis singgung, kemudian kita punya garis singgung lagi. Kita akan menelusuri apa yang terjadi terhadap garis singgung sepanjang bagian kurva yang saya warnai dengan merah ini. Oke, di sebelah sini begini, di sebelah sini begini, di sebelah sini begini. Ya. Oke, apa yang kita bisa amati di sini? Ya. Kita amati mula-mulanya si garis singgungnya dia menurun dengan curam. Kemudian dia masih turun, tapi tidak securam tadi. Kemudian kalau kita bergerak lebih jauh ke kanan, dia mulai menanjak. Ya, dia mulai menanjak, semakin menanjak, semakin menanjak. Nah, artinya apa? Dari sini kita lihat bahwa sepertinya ada kaitan antara grafiknya cekung ke atas dengan perilaku dari si garis singgungnya, di mana kemiringan garis singgungnya ini semakin lama semakin menanjak ya. Nah, berarti apa nih? Si kemiringan garis singgungnya monoton naik ya. Akan tetapi kemiringan garis singgung itu diberikan oleh turunan. Nah, berarti kita bisa identifikasi bahwa suatu fungsi itu cekung ke atas pada suatu selang kalau pada selang tersebut si fungsi turunannya monoton naik. Ya. Nah, tapi kita tadi sudah punya kriteria tentang kemonotonan suatu fungsi. Suatu fungsi itu monoton kalau turunan pertamanya positif, ya. Nah, karena di sini dia f aksen x yang monoton naik, berarti turunan pertama dari si f aksen x itu positif, atau dengan kata lain turunan pertama dari turunan atau turunan keduanya bernilai positif. Ya, ini lagi-lagi saya tidak membuktikan secara formal, kita hanya menunjukkan bahwa
kalau dia cekung ke atas, maka si fungsi turunannya monoton naik. Tapi hasil yang sebaliknya, yakni kalau dia turunannya monoton naik, maka fungsinya cekung ke atas, nggak ditunjukkan di gambar ini dan perlu dibuktikan dengan lebih ketat. Tapi kita bisa melihat bahwa hasil tersebut cukup masuk akal. Ada kaitan antara fungsinya atau kecekungan fungsi tersebut dengan perilaku dari turunannya. Kita lihat di sini bahwa si fungsinya cekung ke atas, maka perilaku fungsi turunannya ini dia menaik, ya. Berarti kita tuliskan oke, kita sambil merangkum yang tadi ya. Jadi F naik pada selang AB jika F aksen X positif pada AB. Ya. Oke. F turun pada selang AB jika F aksen X negatif pada selang AB. Nah, barusan kita kenali bahwa F itu akan cekung ke atas kalau si F aksennya naik, ya. Jadi yang ketiga, F cekung ke atas pada AB jika F aksen X naik pada AB. Oke. Nah, tapi sekarang kalimat F aksen X naik pada AB akan kita gantikan dengan yang ini. Ya. Kan kalau suatu fungsi itu naik bisa kita kenali lewat turunannya yang positif. Jadi si syarat ini bisa kita gantikan dengan turunan dari fungsi F aksen yang tidak lain adalah F double aksen, dia positif. Jadi kalau F double aksennya positif pada AB, maka F cekung ke atas di sana. Kemudian kalau F cekung ke bawah, nah tadi meskipun kita tidak lakukan, kita bisa melakukan analisis yang serupa. Bisa kita lihat bahwa si kemiringan garis singgungnya semakin lama semakin melandai. Ini menunjukkan bahwa turunannya akan semakin turun, ya. Turunannya merupakan fungsi yang monoton turun. Berarti kalau F aksen X turun pada AB, oke, dan apa seperti yang tadi, F aksen X turun pada AB, kita bisa menggunakan kriteria ini. Jadi kriteria F aksen X turun pada AB bisa kita gantikan dengan kriteria bahwa turunan dari fungsi F aksen ini dia negatif. Ya. Jadi F double aksen X negatif. Oke. Nah, dengan demikian kita punya kriteria yang lengkap untuk mengetahui kapan suatu fungsi itu monoton naik, monoton turun, cekung ke bawah, dan cekung ke atas dengan melihat nilai turunan pertama dan turunan keduanya. Ya. Oke, sebagai contoh, kita akan lihat kecekungan dari fungsi yang tadi. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x tambah 1. Tentukan selang kecekungan dari F. Oke, menurut kriteria ini, untuk
bisa menjawab persoalan ini cukup kita cari tahu kapan si turunan keduanya bernilai positif dan kapan turunan keduanya bernilai negatif. Kita turunkan. Dengan mudah kita hitung f aksen x-nya adalah 3x kuadrat kurang 3, maka f double aksen x-nya adalah, ini tadi pada selang berapa? Min 22 ya. 6x, atau bisa juga kita buat open aja seperti ini ya. Oke, 6x aja. Oke. Nah, berarti kita cukup melihat kapan si 6x ini bernilai positif dan kapan dia bernilai negatif. Nah, ini kebetulan sangat mudah. Si 6x ini titik pembuat nolnya ya di 0. Di sebelah kanannya tandanya akan positif. Nah, ini harus Anda harus Anda tuliskan dengan lebih detail, dengan lebih eksplisit. Yang positif itu siapanya ya. Jadi tadi saya menggambarkan diagram yang serupa, ada tanda plus dan ada tanda minusnya. Mungkin Anda beri caption gitu. Ini tanda untuk F double aksen ya. Berarti kita sedang mengecek tentang kecekungannya. Nah, untuk F double aksen, alih-alih kita menggunakan anak panah yang menurun dan menaik, kita akan menggunakan tanda ini untuk mengatakan grafiknya terbuka ke atas, dan gini untuk mengatakan grafiknya terbuka ke bawah. Tadi kita dapatkan kriteria di sini. Kalau turunan keduanya positif, maka grafiknya terbuka ke atas di sini, dan negatif dia terbuka ke bawah. Berarti untuk menjawab pertanyaan ini, kita tuliskan si fungsi ini akan terbuka ke bawah pada selang min hingga sampai 0 dan akan terbuka ke atas dari selang 0 sampai hingga. Ya. Oke, mungkin demikian mengenai kecekungan dan kemonotonan. Tentunya ini soal yang sangat mudah. Anda harus mencoba fungsi yang lebih kompleks dari ini, misalkan fungsi rasional. Nanti Anda bisa punya informasi yang menarik mengenai kemonotonan dan kecekungan fungsi rasional ini. Dan lebih lanjutnya, setelah kita pelajari hal yang lainnya tentang ya sebenarnya sudah kita pelajari semua ya. Nanti kita bisa menggabungkan semua informasi yang kita miliki, misalkan tentang selang kemonotonan, selang kecekungan, kemudian asimtot tegaknya apa, asimtot datarnya apa, asimtot miringnya apa, mungkin kita belum belajar tapi nanti belajar. Kita bisa menggabungkan semua informasi tersebut dan kita bisa membuat sketsa yang cukup baik dari sebuah fungsi. Dan itu suatu hal yang cukup besar, karena dengan mampu menggambarkan sketsa sebuah fungsi, secara tidak langsung kita memahami perilaku dari fungsi tersebut. Dan itu nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya, entah lewat video atau lewat pertemuan langsung. Oke, demikian pertemuan kita tentang materi kemonotonan dan kecekungan ini. Kita tutup dulu. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.